Ya, puji Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau, ya Ibu Gusti. Ya, Ibu Gusti terlebih dahulu ya, silakan. Shalom Pak Yosef serta teman-teman. Shalom. Ini firman hari ini berat banget ya buat saya. Masih walaupun sebenarnya berkait dengan apa yang Pak Yosef Roy sampaikan sejak minggu-minggu lalu ya. Dan kehilangan satu hari sudah kayak keputus gitu loh. Karena kemarin saya ada pertemuan orang tua murid di sekolah. Yang saya tanyakan ya Pak Yosef, kebetulan kemarin saya diskusi dengan anak saya menyampaikan sama dia bahwa kebetulan kan sekarang tahun politik ya di Indonesia menjelang pemilu. Saya bilang sama dia, Dek, kamu nggak usah pusing soal politik di Indonesia, demokrasi, karena ini cuma saat terakhir kita berpemilu di Indonesia, election tahun depan itu. Terus dia bilang gini, nggak bisa Mami bilang begitu, kan firmannya kemarin juga Romo udah bilang, kan di sekolah memang ada pater ya yang selalu menjelaskan juga ke mereka soal orang Indonesia harus berpolitik. Nah, tapi saya sudah menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Bapak Yahweh tidak usah khawatir karena kita akan menerima rapture pada tahun 2026. Jadi ini tahun terakhir. Nah, sekarang yang jadi concern saya adalah setiap kali saya melihat teman-teman saya, terutama ketika kita lagi kumpul di sportol gitu orang tua, bagaimana caranya ya Pak Roy menyampaikan kebenaran nama yang kudus dulu. Itu aja. Saya sedang jadi terbeban sekali setiap kali kami berkumpul para orang tua murid, dan apalagi saya ngelihat anak-anak kalau mereka berkumpul dengan, ya Pak Yosef pasti tahu ya, aliran lemak ikan ya. Itu beban banget loh Pak Yosef. Saya selalu berusaha, setiap kali doa saya minta bagaimana caranya saya menyampaikan bahwa nama yang benar itu bukan Arab dan Yunani lagi, dan ini adalah saya juga merasa kesalahan ya memasukkan anak ke sekolah itu, tetapi udah terlanjur. Saya ingin menjadi berkat di antara teman-teman gitu loh Pak Yosef. Gimana caranya ya Pak Yosef ya? Ya, terima kasih Sister Gusti untuk pertanyaannya. Jadi untuk bisa masuk di situ, yang pertama kita harus punya peluru dulu. Itu kita harus betul-betul paham ya, dari kitanya dulu. Jadi kita harus punya fondasi yang betul-betul kokoh, tidak tergoyahkan. Karena mereka akan mempertanyakan dari segala sudut. Ya, nah, kita persiapkan terlebih dahulu. Kalau sampai dia tanya ini bagaimana, kalau sampai tanya bagaimana. Ya, dan kemudian selain kita memberi jawab, maka kita harus punya yang namanya fondasi dasarnya. Kalau salah jawab, dasarnya nggak ada, itu celah yang terbesar untuk meruntuhkan. Karena mereka akan terus kejar di situ, ya, akan terus kejar di situ. Nah, karena itu yang harus diperlengkapkan dari hidup. Kemudian faktor yang berikutnya adalah ruah Yahweh Elohim. Ya, ruah Yahweh Elohim juga akan menuntun berdasarkan apa yang kita punya. Satu kali Yesus pernah mengatakan, kalau kamu nanti ditangkap sama pembesar-pembesar karena namaku, kamu tidak usah khawatir. Nanti ruah Yahweh Elohim akan menuntun dan akan memberikan kamu hikmat untuk menjawab apa yang mereka tanyakan. Betul kan? Ada kan? Ya. Jadi faktor ruah Yahweh Elohim. Kemudian selain itu ruah Yahweh Elohim akan juga memberikan tuntunan, yaitu misalnya begini, ya ini rema yang sebetulnya ini saya harus ambil dari istilah rema. Jadi dalam arti tuntunannya seperti gini, misalnya gini, ada orang yang dekat dengan ibu, ya, karena anaknya satu kelas yang mau sharing gitu ya, sharingnya soal ketahuan
kekhawatiran, waduh ini masa depan bagaimana ya begini ya, ini belum lagi nanti semua dibuat digital lagi, nanti ada Pak Roy, ya, itu mohon maaf Pak Roy, Sister Putri tolong dimatikan dulu mic-nya, ini suaranya Ya, di mute ya, oke. Ya, sudah. Ya, jadi mereka akan concern karena dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat ini, mereka juga harus mengikuti. Kita semua mengikuti, begitu. Ya, nah tapi mereka itu ada yang namanya kekhawatiran itu pasti, gitu. Nah disitulah yang bisa membuka satu pintu untuk percakapan, ya. Nah di situ Ruah Yahweh Elohim akan nuntun, begitu. Ya, saya nggak bisa memberikan secara spesifik karena uh, ya saudara tahu sendiri ya ngomongnya kan kanan kiri ya. Saudara bisa mengarahkan, oh ini lagi ngomong ini nih. Nah kemudian diarahkan. Ini saya hanya kasih satu contoh saja. Iya ya, ini masa depan ini bagaimana ya begini ya. Semua di digital, semua ada bahaya untuk lebih gampang uang di bank dihack lagi ya kayak gitu. Ya kan kemudian ini anak-anak harus berhadapan dengan AI begini. Nah, karena kita sudah ada dasar-dasar Dafar Elohim dan Ruah Yahweh Elohim akan nuntun. Ini masuknya dari sini. Katakan, ini firman mengatakan begini loh, saat ngucapin firman, kasih langsung nama Yahweh. Pelang begitu. Dia akan, terus kemudian dia ada dua. Yang pertama sadar, kok pakai Yahweh sih? Kok nggak pakai Tuhan? Begitu. Nah itu sudah mulai masuk, itu lebih gampang. Begitu. Kalau nggak masuk, saya kasih tahu, nih ayatnya nih. Ya kan, tunjukin aja pakai cellphone begitu, ya kan. Ya, ini nama Yahweh, lihat mereka baca. Tahu nggak kenapa ini pakai Yahweh? Masukin aja di situ. Iya kan? Jadi itu salah satu begitu. Ya kan? Jadi biasanya mereka pasti ada manusia itu ada rasa khawatir karena dunia ini tidak menentu begitu. Ya, itu yang mungkin saya bisa bagikan, bisa menolong, paling tidak membuka percakapan dengan mereka begitu. Ya, bagaimana Ibu Gusti, Sister Gusti, bisa dipahami ya? Pak Roy, Ya, puji Bapak. pelan-pelan saya memang sudah bicara kalau nyebut nama Tuhan selalunya Bapak Yahweh. Betul, harus. Hanya gini loh, oh karena lo Kristen, gue Katolik, jadi lo nyebut namanya ya Bapak Yahweh. Dia menyebutnya Allah. Nah itu yang saya ingin, ya memang saya sampaikan sih, maksudnya mengatakan, tetapi masih dalam konteks yang ya Tuhan saya adalah Bapak Yahweh. Saya ingin menyatakan berbeda dengan mereka gitu, bahwa karena kan setiap kali mereka doa nyebutnya Arab ya, Arab Bapa gitu selalunya, bukan Bapak Yahweh gitu, atau bukan selalu itu dalam lemak ikan tuh dipakai begitu. Dalam semua ibadah mereka pasti kalimat awalnya adalah kata Arab Bapa, Yesus. Selalu saya berdoa pun saya di depan mereka memang berbeda. Saya nggak mau, saya berdoanya begini dengan doa saya sendiri kalau kita sedang pertemuan. Cuma memang mau masuk ke dalamnya itu yang belum saya hanya baru baru bisa menyampaikan nama Bapak Yahweh dan Yesua aja. Belum jauh ya, cuma pelan-pelan nanti mungkin sarannya Pak Yosef. Kadang-kadang kalau orang bicara khawatir kan kita oh iya ya, cuma oh iya ya, tapi nggak kepikiran seperti Pak Yosef sampaikan. Janganlah kamu khawatir, segala sesuatu serahkan kepada Bapak Yahweh. Saya mulai dengan hal-hal kecil seperti itu, tapi minimal mereka mendengar nama Bapak ya. Iya. Nah, Bapak teruskan, nanti diarahkan sama Ruah Yahweh Elohim ya. Ya, puji Bapak ya, terima kasih Gusti. Ini Ibu ada Safangfa mau sharing sedikit nih. Oh ya, shalom semuanya teman-teman, sahabat shalom. Untuk yang kemarin saya terima kasih puji Bapak Yahweh untuk kesaksian dari Brother Adi yang sangat luar biasa, dan kesaksian dari Ibu Maya ya sangat luar biasa dan menguatkan kita semua ya saudara-saudara, teman-teman semuanya. Untuk kalau saya bilang untuk apa ini saat tadi Ibu
Ibu Gusti ya, Ya. itu anaknya dalam problem gitu. Ini Ibu Gusti sediakan kayak minyak urapan gitu ya. Jadi setiap mau pergi ke sekolah, minyak urapan itu didoakan dan taruh di dahinya anaknya, telinganya, untuk supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yeshua HaMashiach Yes. gitu. Betul. Dan saya selalu melakukan itu pada anak-anak saya, selalu kalau mau waktu masih kecil, saya selalu tumpangi tangan, saya selalu berdoa. Dan di situ di Amerika itu juga itu pada saat itu ini ada anaknya pendeta juga waktu sekolah ya. Padahal anak saya juga di sekolah di public school di Amerika itu. Dan mereka dilarang untuk berdoa. Tetapi saudara luar biasa, anak saya enggak. Malah ada satu guru yang benar-benar radikal, dia percaya akan Bapak Yahweh. Malah anak saya dikasih kitab suci, dikasih ini, saya juga puji Bapak Yahweh gitu. Jadi padahal kalau menurut di daerah Amerika di Azusa itu ya, wah banyak itu anak-anak yang ini ya nggak ini gitu ya nggak istilahnya ya saudara tahu sendiri gitu. Tetapi karena kuasa Bapak Yahweh, kita sebagai orang tua apalagi sebagai ibu, kalau kita terus dekat sama Bapak Yahweh, maka anak-anak kita ini akan dijaga luar biasa gitu sama Bapak Yahweh gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, asal dari kita dulu gitu ya kan. Kalau saya boleh saksi ya, ini untuk yang kemarin ya saudara, untuk yang kemarin itu tentang peperangan roh gitu ya kan. Nah, sebagai kita ini peperangan roh ya, di dalam peperangan ini saudara, kalau seperti kita ini saat ini ya menghadapi zaman akhir nih ya saudara, kita ini kalau menghadapi zaman akhir ini seperti kita ini masuk di dalam satu medan peperangan gitu ya kan, medan peperangan yang kita itu harus maju dan kita nggak boleh mundur. Kalau kita perang itu antara dua, kalah atau menang, tapi kita harus menang. Itu prinsip, saya punya prinsip di situ saudara. Kalau pertandingan, perlombaan, walaupun saya itu nggak tahu ya, ini kisah ya, cuplikan sedikit dari kesaksian saya di mana saya sekolah. Pada saat itu saya terus terang saudara, maunya orang tua saya nggak punya mampu menyekolahkan saya. Tapi teman-teman saya ini baik saudara. Ada pertandingan di sekolah. Dia untuk nama sekolah ini nama sekolah ini akan namanya baik gitu ya, untuk mengambil salah satu. Dan teman saya nih, karena teman saya ini baik supaya saya dapat beasiswa, jadi saudara, teman-teman saya ini dimasukkan. Kaget saya di pertandingan padahal saya nggak punya kemampuan di situ ya, bicara saja saya, ngomong saja saya sulit gitu. Jadi nggak pinter ini saudara untuk kayak puisi apalagi gitu, pertandingan apapun pertandingan. Nah di situ kuasa Bapak Yahweh itu bekerja luar biasa. Tapi saya dengan kekuatan, dengan pakai kuasa ruah Yahweh Elohim di dalam pertandingan itu, saya harus hadapi. Karena di dalam medan itu, mau nggak mau saya mesti maju, mau nggak mau saya nggak boleh mundur. Dan di situ saya maju, saya pantang mundur, saya minta tolong sama ruah Yahweh Elohim. Padahal lawan dari pertandingan saya ini hebat, nggak pernah kalah. Di Indonesia dia nomor 1. Tetapi saya nggak ada pengalaman sama sekali, ngomong saja nggak bisa. Itu nggak bisa. Sampai saya itu gemeter loh ya. Saya minta ruah Yahweh Elohim itu untuk memberi saya hikmat. Gimana ini caranya? Tetapi dahsyat luar biasa. Saya nomor 1. Di dalam setiap pertandingan di sekolah, pertandingan apa saja yang diadukan, saya nomor 1. Itu bukan karena kemampuan saya nggak mampu. Apapun saya itu nggak mampu. Di dalam pikiran saya sekolah matematika pun saya nggak mampu. Tetapi saya selalu mengandalkan Bapak Yahweh. Dan memang puji Bapak Yahweh ya saudara, dari sejak kecil. Saya ini memang aneh sendiri gitu. Sampai teman-teman saya itu mengatakan saya itu fanatik, radikal gitu ya. Tapi saya juga nggak ngerti. Padahal orang tua saya juga nggak ngajari saya, Fang, kamu bangun jam 5 berdoa, baca firman. Enggak. Tetapi ruah Yahweh Elohim itu menuntun saya, saudara. Saya bisa senang gitu ya untuk membaca firman gitu ya. Jadi saya itu
ini saudara dengan sendirinya. Terus pikiran saya itu searahnya gini, buat apa saya itu baca-baca ini ya komik-komik apa, saya lihat teman-teman saya firman ini tak jadi no komik gitu ya, jadi ceritanya itu benar-benar saya masukkan gitu ya kan. Ternyata di situ saudara ruah Yahweh Elohim melatih saya, sampai pun di situ koko saya saudara, sampai pun melatih di dalam hal peperangan roh ya. Di situ saya boleh sampai saat ini untuk peperangan roh itu mengalami dengan sendirinya. Apa yang menjadi alat yang di dalam peperangan roh itu ya saudara, saya mau kasih bocoran sedikit gitu ya, yaitu kita berdoa. Memang kita beriman, iman, tapi kita juga harus melakukannya. Tapi membaca firman itu saudara, melakukan perintahnya Yahweh, tapi jangan hidup dalam kedagingan. Dan saya ini saudara, tubuh saya, walaupun saya itu dikasih makanan gitu ya, saya dibohongi gitu ya, untuk makanan Imlek gitu ya, tapi tubuh saya nggak bisa nerima. Kayak saya bau gitu, sudah itu kayak dari setan. Walaupun saya dibohongi, ini Fang, kamu ini enak makan. Saya ini orang nggak punya, nggak bisa makan enak-enak ya. Padahal saya itu kelihatan menggiurkan, tapi mata roh saya lihat itu menjijikkan dan bau sekali di hidung saya. Dan saya tahu itu dibohongi saya. Jadi nggak bisa. Bapak Yahweh, puji Bapak Yahweh selalu menjaga kehidupan saya gitu ya. Jadi walaupun saya juga diajak teman-teman gitu ya untuk ayo Fang gitu ya, diajak untuk ke dance kamar, saya itu pusing kepala saya langsung mumet saya nggak bisa kayak hal itu aneh gitu. Saya sampai teman-teman saya semua itu ini aneh, kamu itu manusia aneh kan. Ya itu sudah memang di situ ya saya benar-benar, dan saya pemikiran saudara, pemikiran dari kecil saya tuh mikir, manusia kok mati ya, gimana caranya Bapak Yahweh, saya kok gimana caranya saya tidak mengalami kematian gitu ya, dan saya boleh hidup saat tubuh saya masuk ke samayan gitu pikiran saya itu ya. Saya nggak ngerti pengangkatan itu, tetapi luar biasa di situ saya dituntun terus sama Bapak Yahweh ya. Dan juga ini tadi saya ngomong tentang koko saya saudara, koko saya itu pernah dimasuki sampai berapa legion, itu semua pendeta siapapun tidak bisa melepaskan. Sampai koko saya itu, ini Pak Yosef Roy saksinya waktu saya pacaran sama dia, itu Bapak Yahweh melatih saudara, itu roh jahatnya, wah koko saya itu nggak bisa ngaji saudara, tapi pada saat kemasukan roh itu bisa ngaji, teriak matanya merah. Saya itu sudah ngomong sama mama saya, koko ini ndak ini dari Bukit Doa, kok aneh ini kemasukan bukan roh Bapak Yahweh, tapi kemasukan roh jahat ini dari matanya. Dia langsung ngelirik saya. Alam roh itu hati-hati loh saudara. Saudara bicara itu dia akan dengar. Makanya selalu kalau bicara tutup bungkus dengan darah Yeshua HaMashiach. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum saya ada kesaksiannya. Terima kasih Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Yahweh, kami mau menyaksikan namamu begitu ajaib, luar biasa di dalam kehidupan saya terutama. Dan kami percaya kesaksian ini Bapak Yahweh boleh menjadi berkat bagi siapa yang mendengarkannya. Dan boleh mereka juga mengalami mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Dan mengalami apa yang saya alami ini Bapak Yahweh. Dan biarlah Bapak Yahweh semuanya menjadi impact untuk kemuliaan nama Yahweh Yeshua. Terima kasih Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah Bapak Yahweh Engkau tolong para mempelai-mempelaimu, Engkau persiapkan mereka. Persiapkan untuk menjadi mempelai yang Engkau sempurnakan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, terus saya lanjutkan, terus saya bilang sama Pak Yosef, kamu tahu koko saya seperti ini kan, itu semua sampai ngomong, oh itu masukkan aja ke porong, nggak kayak orang itu kan kayak ini payungan, nanti itu sudah kayak jerit-jerit itu kerasukan gitu. Tetapi saya ngomong sama orang yang kampung itu ya, mau enggak usah, saya percaya kok, saya punya Tuhan. Tuhan saya itu sangat hebat, luar biasa. Saya percaya dia akan sembuh. Bahkan di bawah pendeta nggak bisa, saudara, nggak bisa. Tetapi dengan apa? Luar biasa, Bapak Yahweh itu memberikan transfer kasih yang beda di dalam tubuh saya. Kasihnya itu ya
kasihnya itu beda. Kenapa saya bilang beda? Karena Bapak Yahweh sendiri, Ruah Yahweh Elohim itu mengatakan, saya pegang ke tangan koko saya. Bapak Yahweh itu kasih pengurapan saya di dalam tangan saya. Itu di situ dengan firman pertama masuk keluar, saudara. Saya secara manusia, hati saya juga nderdek, saudara. Kalau saya takutkan orang kerasukan itu bisa saya dipukul, saya bisa itu karena dia kuat sekali itu. Tetapi saudara, saya fokus kepada Bapak Yahweh, saudara. Saya pegang tangannya, saya masukin firman, dibersihkan dengan yaitu, saudara. Kuncinya, mau nggak mau, saudara, saya ini mengakui speak in tongue. Ya, kalau siapa yang nggak ngakui speak in tongue, itu speak in tongue asal ya, saudara, jalurnya Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua Masih, tidak ada yang lain. Speak in tongue itu powerful, itu connect kita kepada Bapak Yahweh, karena saya nggak bisa doa. Saya doanya cuma speak in tongue, yaitu bahasa lidah. Itu glosolali, pengucapan lidah itu, saudara. Itu saja yang saya punya, senjata yang di situ. Dan selalu apa ini saya yang mesti doakan. Kalau ngusir ya saya ngusir cuman ini, saudara. Hei Satan, itu saya itu jadi dengan cara itu dan speak in tongue itu yang saya lakukan. Di situ, saudara, kuasa Bapak Yahweh itu dahsyat luar biasa. Di situ juga kenapa saya ngomong kasih yang Bapak Yahweh kasih kepada saya itu beda, karena waktu saya mengusir Satan juga ada satu dulu ya, saudara, ada jemaat di itu ya, itu Pak Yosef, sampai Pak Yosef itu kaget, aneh, Satan ini, saudara, dia ngelerek, yang dilerek itu saya, saudara, matanya merah, dia mau mati, ini orang mau mati dia, ya, dia itu nyimpan berhala, saudara. Dia bohongi Pak Yos, saya tahu dia itu nyimpan berhala. Nah, dia waktu itu kemasukan Satan. Dan kemasukan Satan itu, saudara, mau mati, dia panggil 911. Tetapi tetangganya telepon saya. Terus akhirnya saya datang langsung, peperangan roh di situ. Peperangan roh itu, saudara, sampai memakan waktu apa, suatannya tuh banyak yang dia miliki gitu ya. Dia punya pegangan gitu. Suatu sampai Pak Yosef Roy itu kaget, dan ini Satan itu marah sama saya yang dikejar, saya dikejar sampai dipegang sama Pak Yosef orang ini. Terus suatu saat di telinga kiri saya Ruah Yahweh Elohim bilang ada. Ini pertama ya, saudara, waktu itu kita sama Pak Yosef, saya nggak janjian, waktu tumpangi tangan itu di udelnya situ, langsung dia kolab gitu ya, kayak ular, saudara, kayak ular. Saudara lihat TV Joshua itu, kalau pernah dengar TV Joshua? Enggak ya? Ya, pernah. Seperti itu, saudara. Sampai Pak sayang itu, kita kan cepat-cepat nggak bawa videonya gitu ya. Maksudnya nggak di video karena peperangan. Ada pendeta itu loh di sana, ketakutan. Saya sampai geleng-geleng, pendeta Yunani, saudara, datang di situ, bawa apa? Takut lari, bawa sapu lidi. Saya sampai bawa sapu lidi, takut semua. Akhirnya tinggal saya sama Pak Yosef di situ. Pendeta semua para takut ya, saudara. Sampai peperangan roh di situ. Nah, terus saya dengar suara itu, jamak itu ini Ruah Yahweh Elohim suruh jamak itu di udelnya sana. Terus saya jamak dia, gitu. Mari gitu dia marah, saudara, saya speak in tongue. Saya speak in tongue kan. Waktu speak in tongue tuh Satannya marah, setiap saya speak in tongue pasti Satan itu marah. Terus saya dikejar. Pak Yosef itu sampai Pak Yosef ketakutan, tapi pada aduh, saya gini, ini sampai jam berapa ini Bapak Yahweh, ini kok nggak selesai ya, saya beneran secara fisik saya capek, ini setannya banyak ini. Terus begitu gini, akhirnya satu hal Ruah Yahweh bilang, pegang tangannya. Kaget saya disuruh pegang tangannya. Waduh, ini saja Pak Yosef megangin dia gini ya, tubuhnya dia. Saya gini, kok lepaskan. Saya nurut sama dalam hati saya agak itu juga ya, gemeter juga gitu. Saya kalau di itu, saya lihat pandang matanya dia. Terus saya akhirnya saya ini, saudara, nurut sama Ruah Yahweh Elohim. Terus saya pegang tangannya. Terus Ruah Yahweh Elohim bilang, kamu punya kasih tidak dimiliki oleh semua orang. Manusia tidak ada yang memiliki kasih seperti yang kau miliki. Transferkan itu ke dia. Langsung saya pegang tangannya dua. Nggak sampai berapa itu, aku transferkan kasih dari Bapak Yahweh. Saya pegang tangannya dua-dua.
Saudara, ini Pak Yosef yang jadi saksi. Langsung saudara, aduh luar biasa. Geblak langsung, bleng gitu saudara. Wah, Ruah Yahweh Elohim itu luar biasa. Di situ peperangan roh, bahasa roh itu, bahasa speak in tongue, ya, pengucapan lidah. Itu bagi saya itu memang sangat penting. Ketika saya dirampok, ketika saya mau dibunuh, ketika saya mau diperkosa, ketika saya mau itu, tetapi dengan speak in tongue, langsung Bapak Yahweh bertindak kepada orang itu, ya. Jadi saya tidak bisa deny gitu. Speak in tongue itu benar-benar powerful. Dan dengan peperangan roh ini ya saudara, di dalam peperangan roh saat ini kita ini sebagai mempelai Yeshua kayak perang kan, untuk menuju kemenangan. Saudara harus siapkan mental saudara di dalam peperangan roh, nggak boleh terkecoh atau cengeng. Coba saudara, kalau saudara jadi tentara, terus ada musuh, ya kan? Saudara nggak tahu, saudara punya kasih saudara ini, yaitu ada anak kecil. Waktu itu datang, terus saudara waktu perang, saudara kasihan kan, dia anak kecil kan, saudara gendong, saudara, wah padahal saudara nggak tahu, anak kecil itu di dalamnya ada apa? Onde-onde banyak yang akan menghancurkan saudara, bahkan pasukan teman-teman semuanya. Di situ kasih kita sebagai kita peperangan roh, kasih kita harus beda. Bukan kasih secara jasmani, tapi kita harus mempunyai hikmat yang dari Samaim. Kalau kita kasihan sama anak itu, akhirnya apa yang terjadi? Itu seperti saudara, ini melambangkan kita ini menjadi mempelai Yeshua. Apakah pikiran kita? Apakah tindakan kita? Kalau itu orang yang masih bayi-bayi itu ya saudara, itu mau istilahnya dengan tanpa saudara perlengkapan, tanpa saudara mengerti di dalam apa artinya kasih, saudara ambil, saudara tulungin, ya kan, seperti anak kecil itu seperti istilahnya seperti rohaninya itu seperti anak-anak kerdil bantat, saudara mau tulungin dia, sedangkan saudara nggak perlengkapan dan saudara dalam keadaan perang, bagaimana mungkin? Ya, merugikan dirinya saudara sendiri. Gitu. Jadi kalau saya bisa kasih tahu untuk zaman akhir ini, kita perlengkapi diri kita sendiri dulu. Gitu. Kita mengabarkan Injil boleh, enggak apa-apa. Bapak Yahweh sering, tapi jangan sampai kita sendiri itu diserang. Kita harus perlengkapi dengan senjata Elohim. Saudara, saya kasih tahu, saya punya pengalaman juga. Saudara tahu waktu itu saya diajak pendoa waktu di gereja LA. Untuk saudara berdoa di pintu gerbang ini, saudara. Pintu gerbang, namanya itu ini, pintu gerbangnya hell, neraka. Di situ, saudara tahu, waktu itu si Pak Yosef di depan. Waktu itu saya di belakang. Saya dengar suaranya Bapak Yahweh, anakmu katanya gitu, ya kan? Tapi sebelum peperangan ini saudara, waktu pendoa itu ngomong, kita harus berdoakan itu. Saya juga mikir sebetulnya, kenapa kita harus mesti doakan begitu? Karena itu kan tempatnya setan, sudah ngomong setan. Ini mah ngawur sebetulnya, ya. Karena sungkan saja Pak Yosef, saya sudah ini, hati saya itu sudah ini, waktu dia bilang begitu, saya sudah gini, dek gitu. Kenapa kita mesti itu? Gitu ya. Tapi mau nggak mau sudah diumumkan kita ada peperangan, maju ya kan. Nah di situ malam sebelum saya peperangan roh di sana ya, di situ saudara, saya waktu itu malam saya mau tidur, kaget saya ada didatangi seorang wanita. Ya, seorang wanita ini diam-diam itu mendekat waktu saya tidur, ya tidur berbaring. Saya kaget, wanita ini, loh kok isi tuh kamar saya gitu ya. Nah dia mendekat jongkok gitu ya, jongkok. Ternyata saya mau dicekik, itu setan, itu spirit. Langsung tangan kiri saya pakai bahasa roh, saya cekik balik dia, saya usir dia untuk keluar dari kamar saya. Terus saudara bayangkan, saya mikir, loh ini kalau peperangan roh, orang biasa yang nggak kelihatan penglihatan, bagaimana ya bisa mati? Berarti orang yang peperangan, saudara, ini pengalaman pribadi yang saya kasih bagikan kepada semua saudara. Jangan ngomong sembarangan. Alam roh bisa saudara, di situ malaikat-malaikat yang jatuh.
Satan-satan itu bisa mendengar. Maka dari itu setiap perkataan kita mesti ditutup bungkus dengan darah Yeshua di situ. Kalau saya ini ya kasih, jadi setelah itu ya saudara, waktu peperangan roh saya langsung saudara, saya peperangan roh itu saya ambil, saya taruh banner di depan. Nah setelah saya besoknya gitu ya saudara, akhirnya pergi ke Pasadena itu, pintu gerbang devil ya, namanya devil gate ya, di situ. Nah waktu itu saya di belakang, saya doa, terus Bapak Yosef di depan. Waktu saya di belakang ada ruah Yahweh Elohim bicara di telinga saya sebelah kiri, bilang gini, anakmu. Langsung saya lari saudara ke anak saya cari di mana tapi di depan nggak ada. Terus saya nggak mungkin, saya nemui pendoa itu sama Pak Yosef, nggak mungkin. Akhirnya saya cari sendiri, saya lari, saya kaget lihat anak saya ya saudara, nangis nangis karena hatinya dia lihat ternyata ada seorang bintang film yang barusan bunuh diri, yang tanggal lahirnya itu sama, terus dia nangis itu. Nah di situ saudara, peperangan roh tidak boleh nangis. Kalau nangis ya saudara, itu dari pelajaran dari sini saya lihat, oh jadi perang itu tidak bisa nangis. Satannya itu saudara, dia bisa akan mengikuti karena ada celah kasihnya itu, kasihnya ini nggak boleh. Jadi di dalam peperangan roh, hati kita itu harus kuat dan kokoh dan teguh. Jadi mesti kita nggak boleh nangis, kita perang dengan kekuatan dari Bapa Yahweh di situ. Kalau itu seandainya itu celah akan banyak. Nah di situ saudara, mengikuti tapi kita usir, sudah akhirnya kita menang dan satannya nggak ada lagi gitu ya saudara, pergi. Itu peperangan roh. Dan kedua, ini cuma 2 cuplikan ya saudara, sorry saya kasih yang ini ya, terakhir ini saudara ya, yaitu saya ini sakit kanker saudara. Sebelum sakit kanker ya, saya itu diperlihatkan sama seseorang, Satan yang berupa mukanya kayak orang. Saya tuh nggak ngerti saudara, di rumah itu dia masuk ke kamar saya, dia mengucapkan mantra-mantra. Saya lihat loh dengan mata kepala saya, tubuh saya tuh sadar, saya lihat dia, saya pikir itu manusia, ternyata itu Satan. Makanya saya heran waktu dia duduk, dia tidak bergeming, dia megang buku dan dia mengucapkan mantra-mantra itu. Dan saya waktu itu saya nggak ngerti apa artinya peperangan, saya nggak ngerti pada saat itu. Tak pikir itu orang, jadi nggak bisa ini. Tapi waktu saya juga bau, ini kok ada Satan di sini, gitu ya. Tapi ini kok orang yang saya kenal, tapi saya sapa, dia kok nggak nyapa. Akhirnya saudara, dia memberi mantra itu. Dan pada saat itu gereja, saya sudah komit sama Bapak Yahweh, saya tidak mau untuk ikut Imlek. Tetapi Pak Yosef keceplos dia. Mari kita merayakan Imlek. Mateng ya saudara. Akhirnya keterobos di situ. Nah di situ saudara, ada kepala naga. Anak saya dapat penglihatan dan juga ada beberapa pendoa kelihatan kepala naga itu ditaruh, yaitu akhirnya saya didiagnosis, saya katanya cancer di cancer colon gitu ya. Iya besar itu, usus besar. Dokter bilang, wah ini kamu kena cancer katanya gitu. Kalau kamu tidak mengambil tindakan cepat, kita harus potong ususmu gitu ya. Saya ngomongnya, terus saya kayak tapi aneh. Ada ini saudara, ada benteng gitu di hati saya. Wah saya percaya ada kuasa Bapak Yahweh. Saya gini, secara manusia down karena suak itu luar biasa. Saya selama lebih kurang 1 tahun saudara. Saya singkat cerita ini karena ceritanya itu luar biasa. Bapak Yahweh itu dahsyat dan luar biasa. Dokter kayak saya itu diberikan buah si malakama 2. Kalau kamu tidak dipotong, kamu akan mati cepat. Itu kanker akan melanda dari sampai itu karena dia akan bergerak. Dan kalau saya usus saya dipotong, ya kan? Saya,
Gimana saya pakai itu, pakai alat itu ya kan. Terus saya percaya, saudara. Saya bilang sama dokter, beri saya waktu, saya percaya saya akan terima mujizat dari saya ngomong dari Tuhan saya gitu. Terus saya pulang, saya nggak mau ambil gegabah. Terus dokternya bilang, kamu harus segera. Kalau saya diteleponkan dokternya satu, ini penting untuk keselamatanmu, ya kan. Di dalam hati saya, keselamatan saya ada di dalam Bapak Yahweh. Terus saya pulang karena saya ada benteng itu, ya kan. Saya nggak mau, saya ngambil saya mau tubuh saya utuh. Saya percaya kok sama Bapak Yahweh bahwa tubuh saya ini yang menciptakan Bapak Yahweh. Saya percaya saya nggak usah dioperasi. Terus akhirnya saya pulang. Waktu pulang, saudara, saya tanpa obat dokter, singkat cerita, sebetulnya nyawa saya itu di ujung tanduk. Saya sakitnya luar biasa, saudara. Saya sampai berbaring gitu ya. Saya nggak bisa. Itu banyak kesaksian. Ada yang kesaksian mata itu lihat saya bagaimana, ya saudara ya. Sampai pun loh, ini ceritanya panjang, singkat cerita aja karena peperangan roh ya. Di situ Bapak Yahweh mengatakan, waktu nyawa saya ini sudah suruh melayang-melayang. Anak saya Angel, puji Bapak Yahweh. Angel ini dikaruniai. Kalau saya bukan karunia untuk menjelaskan speak in tongue, tapi Angel yang mendapatkan karunia itu. Dia mendapatkan penglihatan suara Bapak Yahweh dan bisa translate speak in tongue gitu ya. Nah, ini si Angel dapat penglihatan. Saya terasa Angel nggak ngomong, dari matanya saya dapat discernment spirit. Pada saat itu saudara, setan mau mengambil nyawa saya. Katanya saya sudah digendong itu sama setan, saya mau dilempar dan itu nyawa saya. Dan di situ ada Yeshua naik kuda. Waktu Yeshua naik kuda di situ, padahal ini saudara si discernment, tapi saya lihat dari cara pandang Angel. Sampai kita bahasa roh, maksudnya bukan bahasa roh, speak in tongue gitu ya. Kita langsung telinga saya sudah nggak kuat. Aduh, saya nggak kuat, bener. Nyawa saya itu sudah melayang kayak nggak ada darah di tubuh saya. Saya sudah itu secara manusia. Sampai mertua saya ngomong, secara manusia saya lihat kamu itu kayak temennya mami bisa mati itu. HB-nya itu turunnya luar. Jadi saya nggak ada darah. Saya sampai saya sampai gini, aku harus teguh. Saya tidak menangis. Saya ingat itu peperangan roh. Saya harus dikuatkan oleh Bapak Yahweh, Ruah Yahweh Elohim. Di telinga saya lagi sebelah kiri. Ya, telinga saya sebelah kiri. Ruah Yahweh Elohim mengatakan kepada saya, katakan, di dalam kelemahanku, di situ letak kuasa Yahweh itu bekerja. Di dalam kelemahan saya perkatakan ini, saudara, powerful, luar biasa. Powerful. Saya mengatakan itu langsung seperti aliran listrik dari ujungnya ini jempolan saya, saudara, mengalir sampai ke kepala saya. Kayak ini saudara memberi saya kan kekuatan gitu loh. Tubuh saya, darah saya mengalir lagi dan saya normal lagi. Bapak Yahweh itu luar biasa, luar biasa. Dan saudara, saya juga ada banner pedang roh. Di situ peperangan. Saya tahu, maka dari itu kalau kita di kamar sendirian, saudara adakan peperangan. Saudara misalnya saudara-saudaranya saudara yang belum kenal, ya. Tetapi saya kasih tahu supaya saudara sendiri dulu yang diperlengkapi kuat dan kokoh. Di situ saudara akan menjadi pemenang. Doakan dengan berdoa itu powerful. Bapak Yahweh dengan ini ya, firman itu mengatakan satu orang yang diselamatkan, maka seisi keluarga seluruhnya akan diselamatkan. Itu saudara, itu adalah perkataan yang powerful. Jika kita sendiri, kita fokus kepada Bapak Yahweh, kita doakan mereka. Kita percuma, kita ngasih tahu mereka akan tambah berontak, mereka akan tambah berdosa, meremehkan kita. Tetapi satu hal, kalau kita kasih tahu dia, saat ini kamu nggak percaya, tapi kamu ingat, ketika nanti pengangkatan terjadi, kamu ingat, kamu bertobat, kalau masih anugerah. Nah, kita ini berdoa untuk anugerah. Saudara kita
mungkin itu papa mama, keluarga, adik, cici, semua ya, untuk paman, bibi, semuanya, pokoknya family, teman-teman yang kita kasih, kita doakan. Dan dengan doa itu, nah kalau kita sudah ada senjata peluru, maka setan-setan yang ada di dalam, yang menghantui ikatan-ikatan mereka itu akan terlepas karena doa saudara. Detik terakhir mereka akan ingat. Detik terakhir mereka akan ingat dengan perkataan saudara. Dan itu yang menyelamatkan saudara. Tetapi tingkat level nanti kita berbeda. Ya, kita sebagai mempelai, kalau kita yang nurut dengan Bapak Yahweh. Dan ini saudara yang saya dapatkan, yang Angel dapatkan juga. Ini saudara, saya mengasihi sangat saudara-saudara. Jangan lupa setiap hari saudara baca Mazmur 119. Itu Torahnya Yahweh. Di situ Bapak Yahweh akan senang. Terus Mazmur 119. Dan saudara, mulai hari ini kita harus pelihara hari Sabat. Karena hari Sabat itu betul-betul penting. Kita nggak bisa, ini benar loh, ini Bapak Yahweh sendiri. Kalau kita lihat saudara, kalau kita nggak memperhatikan hari Sabat, istilahnya bagaimana kita masuk pengangkatan untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Sedangkan orang-orang yang di kerajaan 1000 tahun, itu saudara, itu harus ini menghormati hari Sabat. Hari Sabat, hormati hari Sabat. Kita juga menjalani ya, hari Sabat dihormati. Jumat, mulai Jumat sampai Sabtu itu ya, di mana tutup Sabat, kita harus meletakkan semuanya. Misalnya yang bisnis, kita harus ya berkorban, bisnis harus ditutup gitu ya kan. Yang bekerja, minta tolong sama Bapak Yahweh. Pasti kok kalau kita punya itu, pasti itu Bapak Yahweh akan ini. Kayak anak-anak ini luar biasa. Di hospital mana bisa diatur sama anak. Tetapi saya kasih tahu anak-anak sama keponakan saya yang kerja di hospital, emergency apa. Tapi Bapak Yahweh, saya bilang, hormat hari Sabat. Hari Sabat itu kalau kita punya kesungguhan, di situ bukannya saudara tahu luar biasa. Malah dia dikasih kebebasan untuk nggak apa-apa gitu. Ya kamu beribadah di Sabat. Dan luar biasa gitu ya. Dan dia yaitu mulai Jumat sampai mana ada saudara. Ya kan? Jadi semuanya itu dipersiapkan sama Bapak Yahweh untuk kita masuk di dalam pengangkatan. Ya, itu saudara. Jangan lupa hari Sabat. Karena Bapak Yahweh selalu menekankan hari Sabat. Terus hari Sabat. Jadi walaupun ada orang ngomong, hari Sabat, jangan didengarkan. Saudara benar, percaya saya apa yang saya katakan ini. Hari Sabat itu penting. Nggak mungkin orang tidak menghormati hari Sabat terus masuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Nggak mungkin. Karena nanti di kerajaan 1000 tahun itu adalah tahun tongkat besi. Gimana orang yang tidak mengikuti hari Sabat, yaitu saudara melanggar Torah, apa hukumannya? Ya, saudara nanti tahu sendiri kan dia ada di pengajarannya Pak Yosef di situ. Nah, sedangkan kita memerintah loh. Ya nggak mungkin loh. Kalau kita ini memerintah, kita ini tidak menghormati hari Sabat. Itu merupakan bagian dari Torah Yahweh. Ya, walaupun ada orang yang mencemooh saya misalnya tentang hari Sabat. Oh silakan, mahkotanya dia saya ambil itu semua. Ya, transfer ke saya, puji Bapak Yahweh. Ya, saya itu simple, saya nggak bingung kok sekarang. Saya ngasih tahu terang-terangan sama setiap pribadi, karena saya nggak bingung. Saudara tahu, saya kasih ini ya. Bukannya saya menganggap tidak. Ini kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Ya saudara, Bapak Yahweh sudah memberi janji-janjinya sampai Bapak Yahweh memperlihatkan saya akan rainbow, pelangi saudara. Indah luar biasa. Saya dikasih pelangi. Dan Bapak Yahweh, inilah perjanjianku dengan, wah dahsyat luar biasa. Perjanjian dikasih, diberitahukan ya saudara. Dan saudara, itu saja saya masih menjaga. Walaupun saya percaya Bapak Yahweh janji saya. Nah, saudara tahu waktu ulang tahun itu bungkus dengan darah Yeshua. Ya, segala perkataan saya. Haleluya, amin. Nah, ini saudara, waktu ulang tahun, saya tuh ngomong sama anak saya. Di depan ada anak saya Angel ya, saya
waktu ini ayo kita doa nih katanya gitu. Oh ya, terus saya bilang gini, Bapak Yahweh, aku nggak minta apa-apa di hari ulang tahunku ini. Aku nggak minta harta, aku nggak minta uang, aku nggak minta kekayaan, aku nggak minta emas, perak, permata, tidak. Tapi aku hanya satu permintaanku, masuk pengangkatan, maksudnya bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Di mana Bapak Yahweh berada, Yeshua Masya, itu saya selalu ada. Ya, itu saya ingin, ya istilahnya dulu saya waktu zamannya dulu saya ngomong, saya ingin jadi cincinmu Bapak Yahweh, saya nggak mau cuma dipakai tok, tapi saya mau jadi cincin yang selalu melekat kepada tangannya Bapak Yahweh, di mana Bapak Yahweh itu cincin itu selalu ada. Itu selalu saya doanya. Sekarang saya mempelaimu Yahweh Yeshua. Yeshua, saya mempelaimu. Ini yang aku minta untuk ini hadiah ulang tahunku. Terus saya nggak minta apa-apa, saya minta hanya gitu, confirm masuk pengangkatan dan saya di Yerusalem baru bersama Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua Masya. Saudara, puji Bapak Yahweh, si Angel dengar. Terus setelah selesai, kita terus worship berdoa. Mami di granted sama Bapak Yahweh. Haleluya! Luar biasa. Ya, di granted sama Bapak Yahweh. Saudara, ini kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh. Ya, itu saudara percaya atau tidak, tetapi saudara akan membuktikan, ya. Apa yang saya katakan akan Bapak Yahweh buktikan. Yeshua HaMashiach, saya percaya Bapak Yahweh selalu bersama-sama kita semua, ya. Biarlah kesaksian saya menjadi berkat, ya saudara, untuk semua saudara. Kalau ada kekurangan, ada apa, saya minta maaf. Dan kalau misalnya ada nasihat apapun, ya saya akan saya terima gitu ya. Sorry. Karena saya terus terang, saya ini orangnya nggak pinter bicara gitu ya. Jadi ya ini makanya saya doa juga nggak pinter, saudara. Saya nggak pinter, orangnya saya nggak pinter. Tetapi karena hikmat dari Bapak Yahweh, karena speak in tongue, pembicaraan saya cuman speak in tongue, karena saya nggak terlalu banyak pinter untuk berdoa. Ya, puji Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Angfang. Kesaksian yang luar biasa. Dan saya memang menyaksikan semua itu. Jadi memang benar. Karya Bapak Yahweh luar biasa, dan sampai dokternya juga tercengang. Dia lihat ini kok bisa hilang begitu ya. Ternyata Bapak Yahweh kerja dengan ajaib luar biasa. Ya, dan memang sejak itu saya putuskan ini Imlek ini bikin penyakit, saya bilang. Ya, kita tidak akan pernah melakukan Imlek lagi untuk selama-lamanya. Bikin masalah saja. Ya, karena di balik itu semua ada roh-roh jahat. Ya. Oh ya, sorry saya tambahkan ini, ada lupa. Saya ini ya, waktu Pak Yosep itu ya belum berubah, saya itu kalau kita nangis di hadapan Bapak Yahweh, maksudnya bukan waktu peperangan ya, waktu nangis karena hati saya begitu hancur gitu ya. Terus saya sampai 3 jam saya berdoa itu, 3-4 jam. Langsung saya itu kecapean, itu entah mimpi kayak roh saya gitu ya, dibawa di suatu gedung tinggi. Gedung itu tinggi dan gedung itu sangat jauh. Saya lihat ada seorang laki-laki yang nunggu saya, dia membuka tangannya gitu, saya membuka tangan untuk istilahnya itu menyuruh saya untuk datang kepadanya. Saya tahu di dalam hal spiritual itu, saudara, bahwa itu pria itu saya kenal gitu ya. Dan benar, saya lari, saya mau report sama, saya yakin itu Yeshua itu ya saudara. Saya yakin sekali itu Yeshua, benar itu ya. Saya peluk dia, dan ukuran badannya itu lebih kan tinggi ya saudara. Jadi saya waktu di dadanya saya terisak saya. Saya waktu terisak, sampai situ saya nggak bisa ngomong. Saya itu ya kan, saya nggak bisa ngomong sama ini. Mengutarakan, nggak bisa ngomong. Tetapi saudara, saya dipeluk sama Yeshua. Dia bilang, I know my daughter. Ngomong bahasa Inggris, saudara. I know my daughter. Di situ
Bapak Yahweh merubah Pak Yosef Roy. Itu saya ketemu sama Yeshua, saya dipeluk dan hati saya ya itu beban seperti batu itu copot saudara, copot. Dan itu saudara, semua emas perak itu sudah nggak ada artinya. Benar loh saudara, benar saudara. Maka itu saudara sungguh-sungguh di dalam Bapak Yahweh, enak itu dalam hadiratnya Bapak Yahweh, dahsyat dan luar biasa. Damainya itu lain loh saudara. Damainya saudara, walaupun ya istilahnya saudara senang pergi Israel, pergi mana, keliling, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena damainya berbeda. Berbeda. Sangat berbeda. Maka dari itu, saudara, mari kita harus masuk di dalam peperangan ini. Kita harus menang. Kita jadi mempelainya Yeshua. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Satu kesaksian peperangan roh yang dahsyat. Nah, ya, luar biasa jadi berkat. Terima kasih buat Dasa Fang. Ya, saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau ya, silakan Pak Adi, Bro Adi, silakan. Oke, haleluya, shalom Pak Yosef Roy, Shalom. Sister Dasa Fang dan teman-teman semua. Luar biasa, Sister. Kesaksian yang begitu indah. Ada kembali lagi, saya di sini merasakan ada kasih Bapa yang mengalir. Amin. Seperti yang awal saya sampaikan, ketika saya dibawa di dalam roh tentang Sister Hadasa Fang waktu itu, saya katakan ada kasih Bapa, dan ini terkonfirmasi lagi, Sister. Amin. Dan biarlah ini menjadi pujian, hormat, kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Sister akan senantiasa menjadi berkat buat kita untuk memperlengkapi kita lebih lagi di hari-hari ke depan. Amin. Luar biasa, Sister, luar biasa sekali. Dan sedikit kesaksian tadi. Saya sempat, Sister, waktu kesaksian sempat mati lampu, saya kaget gitu kan, waduh, mati lampu. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Kalau mati lampu kan berarti sinyalnya hilang ya. Tapi saya di hari-hari ini terus dituntun oleh Roh Kudus, untuk mempraktekkan untuk mempraktekkan otoritasnya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, ya. Dan setelah mati lampu tadi, saya ngomong sama Bapak Yahweh, tolong hidupkan kembali listrik ini yang mati. Terus saya perintahkan malaikat, tolong kau perbaiki listrik yang mati ini dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Tidak lama hidup, teman-teman. Tidak lama hidup. Dan saya bisa connect kembali. Dan saya mau kesaksian juga. Kemarin saya juga mempraktekkan, ada satu benda yang hilang, ya, yang biasa pakai, ya, yang alat yang biasa saya pakai untuk di dalam mobil untuk HP saya itu hilang. Dan di Pontianak, saya sekarang posisinya sudah di luar kota, sudah di kampung. Di Pontianak itu hilang. Saya cari kemana-mana tidak ada. Dan sempat di tengah jalan juga saya cari. Cuma saya pikir, kalau saya cari-cari kayak gini bahaya gitu, nanti tunggu sampai di kampung baru saya cari lagi. Saya cari nggak ada, saya cari di mobil nggak ada, saya cari di rumah, di mana-mana saya nggak cari, nggak ada. Jadi akhirnya kemarin setelah ikut kebaktian live streaming, saya pulang, saya makan siang dan saya istirahat. Waktu saya istirahat itu saya mau tidur sebentar kan, istirahat siang. Dan waktu saya mau istirahat siang itu saya nggak bisa tidur. Mata saya pejam tapi saya nggak mau tidur. Terus tidak tahu saya kepikiran sama benda yang hilang itu. Terus saya langsung pikir kan, saya teringat sama Sister Hadasa Fang yang tentang HP itu ya. Terus saya coba-coba. Dan karena memang udah sering saya berdoa dengan menggunakan nama Yeshua, itu memang disembuhkan. Saya pernah juga disembuhkan. Saya pernah memegang besi yang panas
itu terbakar dengan apa ya? Terbakar dengan kayu. Saya bakar kayu. Waktu saya di ladang itu saya bakar kayu. Besi itu kan kayak kayu. Jadi saya terbakar enggak sengaja. Setelah itu sudah terbakar atau terbakar lama, saya pegang besi itu. Langsung bunyi sep. Jadi tangan saya tuh langsung melepuh. Tangan saya langsung melepuh. Terus saya langsung berpikir, waduh, gawat ini kalau tangan saya melepuh kayak gini, nanti saya bawa motor gimana? Nanti saya bawa mobil gimana? Nanti saya angkat-angkat barang gimana kerja? Terus saya langsung dituntun berdoa. Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, ampuni aku. Tolong sembuhkan tangan aku. Pulang ke rumah masih sakit sekali, tapi besoknya melepuhnya itu kayak tenggelam. Melepuhnya itu kayak tenggelam. Wah, dahsyat sekali. Nah, dan saya sambung dengan cerita saya yang tadi, saya minta pelayanan malaikat. Jadi waktu saya tidak bisa tidur, saya diingatkan dengan Sister Hadasa Fangfang. Jadi saya berpikir seperti ini. Oh, saya mau praktek nih, saya mau praktek pelayanan malaikat nih. Seperti yang Sister Hadasa Fangfang, itu HP-nya dikembalikan ke mobil itu. jadi tapi saya pikir kayak gini, nggak mesti kayak Sister Hadasa Fangfang lah, malaikat taruh kemana gitu, nggak mesti. Tapi masing-masing orang punya apa? Pasti punya pengalamannya sendiri-sendiri ya. Terus saya bilang sama malaikat, saya perintahkan, malaikat, tolong temukan barang yang aku cari. Udah. Habis itu aku langsung bayangkan, ini malaikat simpan kemana? Simpan di meja atau simpan di mana ya nanti ya. Nah, setelah itu, nggak tahu kenapa saya nggak ngantuk lagi. Saya nggak kepengen tidur lagi. Saya bangun. Habis itu saya langsung kayak diarahkan untuk ke mobil. Padahal mobil itu kan udah saya cari-cari kemana-mana, nggak ada. Waktu saya kembali ke mobil, ternyata barang itu ada di dalam gulungan kain. Waduh, saya mengucap syukur. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Teman-teman, inilah saatnya, inilah hari-harinya seperti yang sering saya katakan juga. Kalau bicara Bapak Yahweh, kalau kita bicara tentang Adonai Yeshua HaMashiach, ini kita bicara otoritasnya. Ini kita bicara tentang demonstrasi kuasanya. Amin. Ya, teman-teman. Dan kembali ke materi kita, saya ingin bacakan di Wahyu 5 ayat 5 tadi, Pak Yosef Roy. Ya, silakan. Dan seorang dari antara para tua-tua itu berkata kepadaku, janganlah menangis, lihatlah, singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang untuk membuka kitab itu dan melepaskan ketujuh materainya. Saya ingin sampaikan di sini tentang telah menang. Ya, Adon Yeshua HaMashiach telah menang. Dan jika kita ingin menang, kita harus ikutin Adonai Yeshua HaMashiach. Dan saya juga mau izin Pak Yosef Roy untuk baca di Matius 28 ayat 18 khususnya. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Hasamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Nah, teman-teman, ini ayat yang luar biasa sekali karena Pak Yosef Roy katakan tadi tidak pernah Adonai Yeshua HaMashiach mengatakan segala otoritas di Hasamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Sebelum dia bangkit. Ya. Dan setelah ayat ini juga Adonai Yeshua HaMashiach mengatakan, oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku ada bersamamu di sepanjang masa. Ya, jadi otoritas Adonai Yeshua HaMashiach itu akan menyertai kita sepanjang masa. Jadi kita harus yakin teman-teman, kalau kita di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita akan memiliki otoritas itu. Ya, satu hal juga tadi yang aku rasakan tentang apa yang disampaikan oleh Sister Hadasa Fangfang, sebelumnya juga oleh Sister Gusti,
Itu sebenarnya tentang peperangan rohani. Ya, Sister Gusti itu peperangan rohani. Dan memang apa ya? Itu berbicara otoritas. Itu berbicara otoritas, itu bicara kuasa atau bicara kita mendemonstrasikan kuasa Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dan itu tadi juga disampaikan oleh Sister Hadassah Fangfang, otoritas itu, kuasa itu adalah kasih Bapa. Kasih Bapa yang harus hidup dan nyata di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap tutur kata kita, perbuatan tangan kita, langkah kaki kita, sikap hati dan pola pikir kita. Itu harus nyata. Karena kasih Bapa itu sangat dahsyat dan luar biasa. Kasih Bapa itu sanggup memulihkan segala sesuatu. Kasih Bapa itu sanggup melakukan bahkan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Jadi kasih Bapa itu begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang harus kita transferkan, itu yang harus kita sharingkan ke orang-orang, ya, dengan kasih Bapa yang mengalir di dalam hidup kita. Itu juga bicara yang tertulis di Lukas 11 ayat 9 dan 10 tentang meminta, mencari, dan mengetuk itu. Jadi di hari-hari ini, ayo kita minta terus perkenanan Bapa Yahweh, harus kita cari terus, kita ketuk terus. Ayo kita demonstrasikan, teman-teman. Kita demonstrasikan. Karena kalau kita bicara Bapa Yahweh, kembali lagi kita bicara tentang kedahsyatan kuasa dan otoritasnya. Nah, seperti itu, teman-teman, luar biasa sekali. Satu hal juga saya ingin tambahkan dengan apa yang Sister Fangfang sampaikan. Nggak tahu kenapa, saya juga merasakan hal yang sama. Saya juga ditunjuk sama koko saya, kamu aneh, gitu ya. Terus saya juga merasakan seperti ini juga, Sister Hadassah Fangfang. Saya punya kerinduan untuk ingin banyak mengetahui tentang pengetahuan. Tapi ada tuntunan dari Bapak Yahweh, enggak perlu. Kamu fokus aja dengan firman. Saya juga mendapatkan hal itu. Amin. Ya, di hari-hari ini. Jadi kadang-kadang saya ingin beli majalah, beli buku ke Gramedia, cari-cari tentang saya hobi apa gitu ya. Saya cari. Tapi ada di dalam hati saya ada suara seperti ini. Itu nggak perlu. Kamu fokus aja. Karena kalau kita kitab suci itu banyak kan, tebal sekali kan. Jadi memang itu aja, kita fokus ke situ aja, karena itulah hikmat yang sebenarnya, itulah pengetahuan yang sebenarnya, dan memang luar biasa, dan memang luar biasa sekali lewat firman itu. Ternyata memang di hari-hari ini Bapak Yahweh juga ingin kita semua fokus dengan kebenaran firman-Nya untuk supaya bisa kita baca setiap hari, untuk bisa kita renungkan setiap hari. Jadi pertanyaan saya, Pak Yosef Roy, sekian sharing dan kesaksian saya. Pertanyaan saya, Pak Yosef Roy, untuk memperlengkapi kita semua, segala otoritas di Hasamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Yang ingin saya tanyakan, untuk menjaga otoritas itu, Pak Yosef Roy, biar bisa stabil, apa yang harus kita lakukan, atau seperti apa kita bisa menjaganya agar otoritas itu benar-benar senantiasa seperti api yang menyala-nyala, yang akan terus membakar kita dan membakar orang lain di sekitar kita. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih Pak Adi untuk kesaksiannya, untuk responnya. Terima kasih, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Davar Elohim mengatakan bahwa kalau kamu penuh dengan roh, hendaklah kamu juga mau dipimpin oleh roh. Jadi ruah Yahweh Elohim yang memenuhi hidup kita, itu dari dirinya kita sendiri, kita juga harus mau untuk dipimpin. Ada orang yang penuh roh tapi nggak mau dipimpin, ya. Jadi itu bikin masalah itu sebetulnya. Dan untuk supaya senantiasa
apa yang Yeshua katakan itu terjadi dalam hidup kita ya, posisi kita harus benar. Kita di dalam Yeshua, Yeshua di dalam kita. Ya, jadi Yeshua pernah mengatakan bahwa kalau kamu mengasihiku, kamu akan mentaati firman-firmanku. Jadi Yeshua minta supaya kita ada di dalam firman. Kita harus dibaptis di dalam air. Baptis dalam air itu dibersihkan seperti kolam pembasuhan, itu seperti juga firman membersihkan kita. Kita ada di dalam firman. Ya, itu adalah salah satu aplikasinya. Jadi kalau di luar firman berarti keinginan daging yang muncul. Kalau keinginan daging yang muncul berarti bisa memanipulasi apa yang Yeshua katakan soal otoritas itu. Ya, jadi kita keluar jalur di ceritanya. Jadi kita tidak mau keluar jalur, kita mau tetap ada di dalam jalur. Kamu dalam aku di dalam kamu. Kita dalam Yeshua, Yeshua dalam kita. Kalau kita dipenuhi dengan Ruach Yahweh Elohim, kita terus harus bisa mau dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Ya, karena selama kita ada di dalam Yeshua, kita selalu dalam pimpinan Ruach Yahweh Elohim, maka kita sadar apa yang ada pada kita ini bukan milik kita. Ya, ini penting. Ya, apa yang ada pada kita ini bukan milik kita. Ini hanya Bapak Yahweh perlengkapin kita supaya kita tumbuh dengan baik, begitu. Ya, punya fondasi yang baik dan memberikan impact. Sudah, cuman itu aja. Bukan kemudian dipakai untuk semena-mena. Ya, itu keluar jalur. Ya, terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Ya, dan saya yakin itu dahsyat sekali. Saya beri kesempatan, masih ada yang mau bertanya di ruang streaming ini. Oh ya, silakan Sister Jenny. Okay, Shalom Pak Roy and Sister Fang and also all of you. Terima kasih. Shalom. Sungguh dahsyat ya. Mau terima pelajaran dari Pak Roy itu udah suatu wahyu yang luar biasa. Dan sejak saya dengar Sister Fang tampil ya, walaupun bukan dengan muka tapi dengan suara ya, wah, I have another shocking ya, luar biasa. Dan juga sebelumnya juga I heard from Angel ya, Angel also another angel in your house ya. Tapi luar biasa, keluarga Pak Roy itu luar biasa ya. One more, we will yet to hear from your another daughter, Elizabeth, right? another dahsyat ya. Okay, untuk Sister Fang ya, whatever you said just now, since last week ya, saya selalu catch it, and then I remember Revelation 19:10, the spirit, the testimony of Yeshua is the spirit of prophecy. So whatever happen to you, I mean, may it be that the good thing ya. That gifting from Yeshua HaMashiach, it will be upon all of us here, yeah. Like what you said last week, transfer spirit, yeah. Jadi the discerning spirit of Sister Fang itu dalam sekali ya, the discerning spirit also angel. Jadi saya cuma mau tanya ya, kalau bisa dua, you mentioned just now that read the Psalm 119, baca Mazmur 119, betul ya? Itu yang paling panjang kan ya, Mazmur yang paling panjang ya. Why? Is it? do you do that every day to read Psalm 119? I know it. Then you said itu Mazmur firman Tuhan, something like that, if I catch it correctly. Why you choose Psalm 119? And number two, my question is that, Pak Roy, can you maybe one day we have a session of with Sister Fang, to really do something about learning about spiritual warfare. Yeah, I don't know how it can be done through Zoom. Sebab kita perlu praktek ya. Yeah, I don't know. Because I believe in speaking in tongue. I can pray together and speak together 1 hour or 2 hours in speaking in tongue if we are together, corporate, there's power in corporate prayer. Tapi kalau sendiri ya kayaknya malas-malas gitu. Itu kelemahan saya ya. Jadi I need to back up. I need to really go deeper and really I catch it whatever
Sister Fang just now said, beside your teaching today on Wahyu 5, really shocking to me again and again today. So why Psalm 119? Itu Mazmur 119 itu Bapak Yahweh sendiri yang kasih tahu sama Angel untuk kita selalu baca setiap hari. Kalau saya mesti 121 juga, Mazmur 20 itu senantiasa ini saya mulai dari kecil remaja saya selalu baca itu 20, 25, 27 Mazmur itu setiap hari. How about Psalm 91? Kalau 919 Yeah. No, 19. 119 119, okay. itu Yeah. memang itu message dari Bapak Yahweh. Okay. Every Pertanyaan, yeah, okay, thanks. And also Psalm 25 you said, right? karena di situ karena di situ ada Torah. Oh, okay. Gitu. Ya, silakan Angel mungkin mau menambahkan. Hi, Shalom. Shalom, Angel. Shalom, Jenny. Yes. One of the reasons why Father Yahweh spoke to us to read 119 is because it says there, teach me, O Yahweh, to follow your laws, to keep it to the end. Yes. Give me understanding, obey my heart, obey it with all my heart. And then it says along the lines of turn away my eyes from worthless things. And I believe that one of those things apply to us today, especially the one that says turn away my eyes from worthless things. Because in this world today, there's a lot of television, whatever we see, whatever our phones, whatever we see on our phones. And one of the things that Father Yahweh really wants us to focus is on his word. And it's really difficult in today's generation because we have a lot of images that pop up. We have a lot of social media that we're involved in. So to protect our eyes from the things, and it's funny, it doesn't even have to be television. It doesn't have to be our phones. It could be the billboards that we see on the freeways, right? We see those advertisements, and those things can turn our hearts away from Father Yahweh. So I think that's one of the biggest reasons why 119 is really helpful for us spiritually. Also for 91, Psalms 91 provides protection. It says, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. We need that protection from Father Yahweh, because even though 1,000 may be at our side, 10,000 are right hand, but it will not come near me. So we do need protection, even though a lot of people will fall in this generation. In this generation, Father Yeshua warned us, and as he said, these are the wicked days, right? 10,000 would fall at my side, 10,000 my right hand, but it will not come near me. So even if people fall, even the chosen fall, even if our family falls, we will not fall. And when we claim that, when we say that, that will spiritually equip us. Amen. Amen. Thanks, Angel. So in other words, it's just to build up our spirit man again and again, deeper and deeper, and to strengthen it, right? Yeah. Absolutely. Yes. Okay. Thanks for your sharing. Yeah. Thanks, Pastor Roy. Terima kasih, Sister Jenny. Terima kasih. Angel, kamu masih ada homework karena kamu menjelaskan tadi dalam bahasa Inggris. Jadi yang di sini yang understand cuman Sister Jenny, Sister Maya, sama Brother Daniel. Jadi kamu punya tugas sekarang translate, nak. Apa yang kamu omong tadi, nak. Yang sisanya bahasa Indonesia, nak. Well, thanks, Dad. Indonesianya, jadi waktu kita bilang tadi tentang, I'll do this my best, I can. I will help you. Yeah, I will help you. Thank you. Tadi kita bicara tentang Mazmur 119, dikatakan bahwa di bawahnya itu dikatakan bahwa
turn our eyes away from worthless things. Jadi Bapak Yahweh singkirkan, maksudnya hal-hal yang tidak berguna itu daripada mata kita. Jadi mata kita biar bersih di hadapan Bapak Yahweh. Karena hari-hari ini hari-hari yang benar-benar kejam, dan hari-hari ini hari-hari yang jahat, right? Kita buka cellphone, kita buka TV, kita nggak usah buka TV cellphone. Ada misalnya billboard, advertisement waktu kita nyetir, ada di freeway. Jadi banyak hal yang kita melihat, dan itu bisa maksudnya menyimpangkan hati kita daripada firman Bapak Yahweh, yaitu Torah Bapak Yahweh. Jadi apa yang kita lihat biar diprotek sama Bapak Yahweh, dan itu salah satunya. Tapi lebih banyak lagi di 119 itu. Banyak hal yang perkataan kita yang membuat hati kita condong kepada Torahnya Bapak Yahweh. Dan juga di Mazmur 91 dikatakan bahwa Bapak Yahweh akan memprotek kita, akan melindungi kita, walaupun seribu rebah di sisiku, aku tidak akan goyah. Jadi banyak orang yang dipilih sama Bapak Yahweh jatuh kan, karena hari-hari ini hari-hari semakin jahat, dan zaman akhir ini banyak akan yang jatuh. Tapi satu hal, waktu kita klaim Mazmur 91 itu, kita tidak akan goyah karena Bapak Yahweh berserta kita. Walaupun 1000 rebah, 10.000 rebah, kita tidak goyah. Begitu. Jadi apa yang kita katakan, kita ucapkan dari iman, Bapak Yahweh mendengar, dan kita juga untuk menguatkan kita secara spiritual. Begitu. Haleluya. Amin. Perfect. Haleluya. Praise the Yahweh. Ya, kalau gitu kan kita bisa ngerti semua nih, ya kan? Yang di Oregon, yang di New Zealand, Singapore sudah understand. Ya, yang di Indonesia juga bisa understand. Ya, puji Bapak ya. Terima kasih Angel.